Gubernur Sumbar Diskakmat Dendi Dwi Laksono, dilansir dari siwut.com, ditulis oleh Ferry Padli. Kader PKS memang unik-unik, ada yang doyan poligami, ada yang dipanggil Ustadz oleh Ahi dan Uhti, serta penampilannya agamis, tapi kelakuannya korupsi sapi. Jadilah PKS dipesatkan menjadi partai korupsi sapi. Kemudian, partai ini juga memiliki kader sebagai capres atau cawapres terbanyak se-Indonesia, bahkan mungkin sedunia, yakni sebanyak 9 orang. Tapi yang diusung ujung-ujungnya kader Gerindra semua, yakni Prabowo dan Sandi. Termasuk juga partai ini mengaku siap memimpin Indonesia, tapi yang dilakukan oleh elitnya ngurus seorang Fahri Hamzah saja tidak mampu. Bahkan, denda PKS kepada ex-wakil ketua DPR itu sebesar 30 miliar sampai sekarang belum dibayarkan. Terbaru, kader PKS lainnya yang berulah dan bikin geleng-geleng kepala adalah Gubernur Sumbar, yaitu Irwan Prayitno. Bagaimana tidak? Pada 28 Mei 2020 lalu, si Irwan ini berkirim surat ke Menkominfo Johnny G. Plate agar menghapus aplikasi Alkitab berbahasa Minang yang bisa diunggah di Android. Alasannya sih, konten aplikasi Injil berbahasa Minang itu bisa menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat Sumbar yang identik dengan budaya Islam. Orang Minang dengan adat budaya amat identik dengan Islam, sesuatu yang patut dan pantas Gubernur meminta ke Menkominfo menghapus konten tersebut karena menimbulkan kegelisahan dan gejolak di tengah-tengah kehidupan masyarakat Sumbar yang aman dan damai, ujar PLT Humas Pemprov Sumbar, Zardi Syahrir. Pada tanggal 5 Juni, padahal sudah sangat jelas, kebebasan beragama diatur dalam Undang-Undang 1945 loh. Umat Kristiani di Sumbar juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan mayoritas masyarakat di sana. Artinya, kalau ada kitab suci agama lain atau terjemahnya selain Injil, boleh berbahasa Minang. Kenapa Injil dalam bahasa Minang harus dihapuskan? Itu sama saja dengan mencitrai Pancasila dan UUD 1945. Bukankah kalau Gubernur Sumbar mau serius mengatakan agama Islam di sana, ada permasalahan lain yang lebih urgent untuk ditangani, yakni masalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sumbar merupakan provinsi dan populasi LGBT terbesar di Indonesia saat ini, mencapai angka 18.000 orang, dan PKS mendukung LGBT dihapuskan dari muka bumi ini, meskipun ada kadernya yang agak melambai, Mardani Alisera. Seharusnya yang diutamakan itu adalah merazia LGBT setiap hari. Bila perlu, LGBT yang masih berkeliaran di pasar-pasar, di pinggir jalan, dan di lokasi-lokasi prostitusi dikarantina di tempat khusus dan baru boleh dibebaskan asal mau menandatangani surat pernyataan tidak akan menjadi LGBT lagi, bermaterai 6.000. Belum lagi, kala itu Gubernur Sumbar juga dipermalukan oleh kader Gerindra, yaitu Andre Rosiade. Pemprov Sumbar yang mengklaim daerahnya memegang adat budaya dan identik dengan Islam itu, oleh Andre, ia buktikan kalau di provinsi yang berbatasan langsung dengan Bengkulu itu, ternyata prostitusi masih ada. Andre pun dengan vulgar menunjukkan ke publik bahwa ranah Minang yang dipimpin oleh kader Partai Dakwah PKS itu tidak bersih-bersih amat. Buktinya, PKS masih bisa bekerja menjual jasanya di sana. Memang sih ada unsur politisnya juga di sana, yakni Andre memang dengan sengaja mencari-cari kesalahan si gubernur untuk merusak citranya, karena anak buah Prabowo itu juga berniat untuk mencalonkan diri di Pilgub Sumbar 2020 ini. Akan tetapi, hal itu sudah menunjukkan bahwa di daerah yang konon katanya masyarakatnya paling religius, itu juga masih ada warganya yang suka jajan sembarangan. Seharusnya, yang dilakukan oleh Irwan PKS ini beserta jajarannya adalah melakukan razia besar-besaran di hotel-hotel berbintang. Bila perlu, para PKS itu juga diberi surat pernyataan dengan materai 6.000 untuk segera pensiun dini dari profesi lamanya sebagai penyedia jasa kepuasan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, tidak ada beritanya sama sekali. Temuan Andre Rosiade itu ditindaklanjuti oleh Pemprov Sumbar. Gubernur malah sibuk main isu SARA dengan tidak membolehkan aplikasi Injil berbahasa Minang. Padahal aplikasi kitab suci berbahasa daerah itu bagus loh, yakni semakin memudahkan masyarakat Minang yang beragama Kristen yang tidak bisa berbahasa Indonesia mempelajari agamanya. Tidak pelak, Irwan PKS itu pun langsung diskakmat tanpa ampun oleh pembuat film dokumenter Sexy Killers, yakni Dendi Laksono.
Bahasa Minang bukan milik satu agama. Dia sarana komunikasi antar manusia. Manusia bisa beragama apa saja. Bahasa itu sendiri lebih tua dari agama-agama yang kini dianut. Logika sesadar ini bagaimana yang susah dipahami? Ujar Dendi. Menurut mantan karyawan SCTV itu, bahwa bahasa Minang tidak identik dengan agama Islam. Kalimat terakhir ini yang paling ngena, yakni bahasa itu tidak identik dengan agama. Buktinya, meskipun Islam dalam Arab dan orang Arab banyak yang beragama Islam, tetap ada Injil yang berbahasa Arab. Lagi pula, kalau memang orang Minang itu 100% beragama Islam, aplikasi tersebut nggak bakal ada yang mau mendownloadnya. Kenapa harus diminta segala? Dasar Gubernur Kadrun. Begitulah Kura-Kura World. Tulis komentar kamu di bawah ini.